Baik, terima kasih Mbak Putri. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Jelas, Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Yang terhormat Bapak Direktur KSPS Tendik, Bapak Dr. Praptono MWD. Yang terhormat rekan saya Ibu Medira Ferayanti selaku Koordinator Pokja PSP. Kemudian yang terhormat juga subkoordinator di Pokja PSP, Mas Aji dan Mbak Ririn, belum hadir ya di sini ya. Kemudian yang terhormat tim SIM PKB yang dalam hal ini diwakili oleh Kang Suyana, dan rekan-rekan tim teknis untuk bagian seleksi, serta rekan-rekan di Pokja PSP. Dan yang saya banggakan tentunya seluruh calon pelatih ahli yang akan segera mengikuti seleksi tahap 2. Baik, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul untuk melakukan persiapan sebelum Bapak Ibu yang lolos dalam seleksi tahap 2, Bapak Ibu calon pelatih ahli yang lolos pada seleksi tahap 1 untuk memasuki ke seleksi tahap 2. Di sini nanti kami akan menjelaskan setelah pertama tentang mekanisme bagaimana seleksi akan dilakukan, selanjutnya nanti dari segi aplikasi akan dijelaskan lebih detail oleh tim SIM PKB, yaitu Kang Suyana dan timnya. Baik Bapak Ibu, mohon izin untuk share screen. Saya udah bisa ya, Mbak Putri ya. Baik, sudah terlihat ya di sana, Mbak Putri? Sudah, Ibu. Paparan sudah terlihat ya? Ya, sudah terlihat. Sudah terlihat. Oke. Baik, Bapak Ibu, khususnya calon pelatih ahli yang kami banggakan, selamat atas keberhasilan Bapak Ibu telah lolos pada seleksi tahap 1, dan Bapak Ibu akan segera memasuki seleksi tahap 2. Sebelum ke arah mekanisme, kita kita lihat sejenak mengenai pelatih ahli sekolah penggerak ini. Dan kami sangat berterima kasih Bapak Ibu punya semangat untuk ikut berpartisipasi dalam salah satu program prioritas di Merdeka Belajar ini, yaitu program Sekolah Penggerak, dan Bapak Ibu akan menjadi salah satu aktor penting dalam program Sekolah Penggerak, yaitu sebagai pelatih ahli, di mana pelatih ahli ini adalah pendamping kepala sekolah, pendamping guru, dan juga pengawas sekolah yang akan mewujudkan sekolah yang berpusat pada murid. Nah, nantinya Bapak Ibu bila terpilih sebagai pelatih ahli sudah lulus ya, akan mendampingi 3 sampai dengan 5 sekolah dalam satu kabupaten kota minimal 1 tahun. Mungkin Bapak Ibu ini ada di angkatan kedua, di angkatan sebelumnya juga kami sudah ada pelatih ahli sekitar 632 pelatih ahli yang sudah turun mendampingi 2.499 sekolah di 111 kabupaten dan kota. Nah, ini Bapak Ibu akan menyusul rekan-rekan Bapak Ibu untuk ikut berpartisipasi di dalamnya. Baik, peran pelatih ahli. Peran pelatih ahli memiliki peran memberdayakan kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru untuk dapat mewujudkan pendidikan yang berpusat pada murid. Caranya adalah nantinya pelatih ahli dalam tugas-tugasnya akan mendorong kolaborasi seluruh ekosistem pendidikan sekolah dan pemangku kepentingan yang ada di kabupaten atau kota. Kemudian nanti juga pelatih ahli akan mengembangkan kompetensi kepala sekolah, mengembangkan kompetensi guru, mengembangkan kompetensi pengawas, kemudian juga mengembangkan komunitas praktisi kepala sekolah, komunitas praktisi guru, dan juga komunitas praktisi pengawas. Selanjutnya, pelatih ahli juga ya selain mengembangkan atau mendorong kolaborasi, nantinya juga akan melakukan monitoring kemajuan pembelajaran kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru. Tentunya di sini adalah sekolah-sekolah yang didamping kepala sekolah, guru, dan pengawas yang ada pada sekolah yang menjadi pendampingan si
pelatih ahli tersebut. Baik, dalam seleksi pelatih ahli di program Sekolah Penggerak untuk angkatan kedua ini, lini masa yang sudah kami rencanakan, Bapak Ibu mungkin bisa diawali dengan pada tanggal 20 September sampai dengan 17 Oktober yang lalu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang menghadiri sosialisasinya. Di situ juga selain sosialisasi juga kita sudah mulai membuka pendaftaran untuk seleksi pelatih ahli. Kemudian pada tanggal 12 Oktober kami sudah memulai melakukan verifikasi dan validasi data, dilanjutkan dengan penilaian ISEI. Itu untuk seleksi tahap 1. Nah, hasil sudah kami peroleh, kemudian kemarin kami sudah mengumumkan hasilnya. Nantinya Bapak Ibu akan memulai seleksi tahap 2 itu pada tanggal 1 sampai dengan 7 Desember. Nah, sebelum mengikuti seleksi tahap 2 itu nantinya Bapak Ibu harus mengunggah 2 dokumen, yaitu satuan acara pelatihan serta ada surat pernyataan untuk tidak mengundurkan diri ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Anita. Jadi tanggal 23 sampai dengan tanggal 27 Bapak Ibu punya waktu untuk mengunggah satuan acara pelatihan dan surat pernyataan ya. Nanti satuan acara pelatihannya seperti apa, topiknya apa akan kami jelaskan lebih lanjut. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah mengunggah itu akan mendapatkan jadwal. Jadwal Bapak Ibu ada di rentang 1 sampai dengan 7 Desember tergantung desain jadwal yang sudah dibuat oleh para asesor yang akan menjadi penilai Bapak Ibu. Jadi nanti jadwalnya itu akan muncul setelah para asesor sudah mengeset jadwal mereka ya. Dan jadwal Bapak Ibu diberikan Bapak Ibu secara random oleh sistem. Nah, kemudian setelah seleksi tahap 2, kami akan melakukan pengolahan, kemudian pengolahan dan pemeringkatan, dan diharapkan pada sekitar tanggal 20 sampai 24 Desember kami sudah bisa memberikan pengumuman seleksi calon pelatih ahli. Ya, ini nantinya adalah Bapak Ibu yang akan berhak untuk masuk ke BIMTEK pelatih ahli. BIMTEK-nya sendiri direncanakan akan dilaksanakan pada sekitar bulan Februari tahun 2022. Jadi Bapak Ibu ini nantinya akan mendampingi, akan mulai bekerja sekitar bulan-bulan April atau Mei tahun 2022 ya. Nah, di sini nanti perubahan, bila ada perubahan ya menyangkut pengumuman ataupun nanti Bapak Ibu kapan BIMTEK-nya bagi mereka yang lulus, akan kami bila ada perubahan akan kami umumkan lebih lanjut di laman Sekolah Penggerak. Nah, sekilas terkait dengan lini masa tadi, Bapak Ibu mungkin ini sekilas mengingat kilas balik ya, perjalanan Bapak Ibu sampai di titik sekarang, sampai di tahap sekarang, Bapak Ibu mengingat dulu Bapak Ibu mendaftar sebagai calon pelatih ahli lewat SIM BKB, kemudian mengikuti seleksi tahap 1, di situ nih ISEI Bapak Ibu dinilai oleh para asesor. Kemudian kemarin kami sudah mengumumkan hasil seleksi tahap 1. Kemudian hari ini kami melaksanakan sosialisasi tahap 2 yaitu briefing tentang bagaimana seleksi tahap 2 akan dilakukan. Nah, nanti tanggal 1 sampai dengan 7 Desember Bapak Ibu akan mengikuti seleksi tahap 2 itu sendiri. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pengumuman. Setelah pengumuman, yang perlu Bapak Ibu ketahui, nanti mereka yang lolos di seleksi tahap 2 akan diminta untuk mengunggah surat keterangan sehat. Kemudian kami akan melakukan verifikasi terhadap surat keterangan sehat tersebut. Dilanjutkan Bapak Ibu akan mengikuti BIMTEK pelatih ahli. Dalam BIMTEK ini, jadi ketika lolos seleksi tahap 2 itu bukan berarti Bapak Ibu sudah sah sebagai pelatih ahli, tapi harus tetap mengikuti BIMTEK pelatih ahli karena di sana ada lulus dan tidak lulus. Kemudian bila Bapak Ibu sudah lulus dari seleksi di BIMTEK pelatih ahli, jadi BIMTEK pelatih ahli itu semacam seleksi tahap 3-nya, Bapak Ibu akan ditetapkan sebagai pelatih ahli, akan diplotting tempat tugasnya, kemudian akan mendapatkan SK penugasan. Ketika sedang bertugas, Bapak Ibu tidak hanya bertugas ya atau mendampingi saja, tetapi secara berkala Bapak Ibu akan diberikan upgrading untuk sebagai bekal Bapak Ibu mendampingi sekolah-sekolah yang ditugaskan pada Bapak Ibu. Jadi kemudian Bapak Ibu menjalankan pendampingan dan di akhir tahun ajaran nanti ada refleksi akhir tahun ajaran sampai akhirnya nanti Bapak Ibu selesai bertugas di tahun pertama.
Tahun berikutnya tergantung pada bagaimana hasil refleksi dan juga hasil penilaian kinerja Bapak Ibu pada tahun pertama. Baik, tentang seleksi tahap 2 sendiri, seleksi tahap 2 itu dilakukan secara daring dan ada 2 hal yang akan dinilai, yaitu simulasi melatih dan wawancara. Pelaksanaan seleksi tahap 2, untuk pelaksanaan seleksi tahap 2 ini Bapak Ibu, kalau yang belum terbiasa ya, karena kami akan menggunakan aplikasi Google Meet, jadi Bapak Ibu bila belum terbiasa bisa mulai sekarang mulai berlatih, dan juga kami sarankan untuk menggunakan browser Chrome, karena browser yang lain kadang-kadang ada kendala ketika Bapak Ibu menuju ke ruang virtual tempat dilakukannya seleksi. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi ada 2 hal yaitu yang akan dinilai, yaitu simulasi melatih dan wawancara, dan keduanya dilakukan dalam rentang waktu yang sama, artinya pada hari yang sama, pada waktu yang sama. Bapak Ibu nanti dimulai dengan simulasi melatih dahulu, kemudian setelah simulasi melatih ada tanya jawab mengenai simulasi yang dilakukan, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi wawancara selama 60 menit. Pada saat simulasi melatih dan juga wawancara, nanti akan ada 2 asesor kami yang akan memberikan nilai, dan Bapak Ibu dalam hal ini diharapkan hadir 3 atau 5 menit sebelum waktu pelaksanaan seleksi, karena kami juga meminta para asesor untuk hadir 3 atau 5 menit sebelum pelaksanaan, karena nanti Bapak Ibu harus di-admit ya oleh pemilik ruang Jimit-nya. Biasanya itu yang menjadi asesor A nanti yang akan meng-admit Bapak Ibu. Kemudian jadwal pelaksanaan seleksi akan diberikan melalui aplikasi SIM PKB apabila Bapak Ibu sudah mengupload SAP dan juga surat pernyataan. Karena nanti Kang Suyana akan menjelaskan lebih lanjut mengenai untuk bagaimana melihat jadwal ya. Baik, kemudian terkait dengan pelaksanaannya, persiapan yang perlu Bapak Ibu lakukan yaitu pilih ruangan yang kondusif, pencahayaannya juga situasinya, dan Bapak Ibu mohon tidak melakukan seleksi dalam perjalanan ya. Nanti juga tidak enak kan kalau misalnya Bapak Ibu simulasi melatih dalam posisi berada di perjalanan. Kemudian cek juga perangkat elektroniknya, laptopnya Bapak Ibu, kemudian juga koneksi internetnya, apakah perlu Bapak Ibu juga perlu mikrofon, dan di sini kami sangat menyarankan penggunaan laptop ya. Kalaupun Bapak Ibu terpaksa banget itu baru pakai yang smartphone, tapi bila memungkinkan lebih baik Bapak Ibu menggunakan laptop. Kemudian supaya untuk mendukung suara Bapak Ibu, bila diperlukan Bapak Ibu bisa menggunakan handsfree ya, supaya lebih mudah pergerakan ke sana sini. Pastikan sambungan internetnya itu baik, dan juga karena kami akan menggunakan akun Google dan aplikasi Google Meet, maka bila Bapak Ibu belum terbiasa menggunakannya, mohon dari sekarang sudah melakukan latihan. Bila nanti terputus ya ketika sedang seleksi, tiba-tiba Bapak Ibu terputus jaringannya, Bapak Ibu silakan mencoba mengakses tautan di Google Meet yang sama, atau Bapak Ibu bila masih mengalami kendala bisa menghubungi pemantau Bapak Ibu. Jadi nanti selain asesor, Bapak Ibu tidak bisa menghubungi langsung asesor kan ya, karena memang tidak diperkenankan, tapi Bapak Ibu bisa masing-masing dari kandidat itu nanti akan punya yang namanya pemantau. Pemantau ini yang nantinya akan mengingatkan Bapak Ibu kapan jadwal Bapak Ibu, dan juga bisa Bapak Ibu hubungi bila Bapak Ibu mengalami kendala-kendala teknis ya, atau Bapak Ibu ada pertanyaan bisa juga menghubungi para pemantau. Di sini ini bisa ya, sudah seperti saya jelaskan tadi. Jika mengalami kendala bisa menghubungi tim pemantau melalui tautan aplikasi WhatsApp yang tersedia di aplikasi. Jadi nanti di aplikasi SIM PKB Bapak Ibu di sana akan tertera nama pemantau Bapak Ibu. Masing-masing kandidat punya pemantaunya sendiri-sendiri. Kemudian ketika melakukan menghadiri seleksi, jangan lupa Bapak Ibu siapkan KTP-nya ya, karena asesor akan meminta konfirmasi identitas. Jadi biasanya Bapak Ibu akan menunjukkan KTP Bapak Ibu. Jadi mohon disiapkan. Dan yang perlu saya tekankan di sini, kami tekankan di sini, bahwa kandidat dilarang merekam proses seleksi, apalagi menyebarkannya di internet. Jadi
tidak boleh melakukan rekaman apapun, mengambil gambar apapun juga tidak diperkenankan, apalagi mengunggahnya ke sosial media manapun. Jadi cukup Bapak Ibu lebih baik hanya sekedar untuk dokumentasi pribadi, karena takutnya nanti kalau sudah ada itu biasanya pengen diposting seperti itu. Jadi lebih baik supaya tidak pengen, tidak usah bikin apa-apa. Baik, saya akan lanjutkan per item. Di sini seleksi simulasi melatih saya tulis 15 menit, tetapi ini bukan 15 menit, karena 15 menit di sini adalah 10 menitnya adalah simulasi melatih, kemudian nanti setelah simulasi melatih, akan ada sesi 5 menit, itu Bapak Ibu akan menjawab pertanyaan dari asesor mengenai simulasi melatih yang Bapak Ibu lakukan. Nah, di sini seleksi simulasi melatih dilakukan secara daring tanpa dihadiri peserta latih, namun Bapak Ibu berlaku seperti seakan-akan Bapak Ibu ada di depan peserta latih, gitu ya. Kemudian mohon fokus pada bagian pembukaan dan inti pembelajaran, tetapi akan lebih baik jika Bapak Ibu bisa full ya, ada pembukaan, ada inti, dan juga ada penutup. Kemudian, simulasi melatih bukan sebagai metode pelatihan daring, jadi tidak ada kandidat melakukan share screen ketika memberikan materi pelatihan. Selain perangkat komputer, Bapak Ibu juga perlu mempersiapkan hal-hal yang lain, misalnya Bapak Ibu ingin membuat media pembelajaran ya, misalnya bahan yang diperlukan untuk simulasi melatih, misalnya ada papan tulis, alat peraga, spidol dan sebagainya. Kemudian pastikan komputer atau laptop Bapak Ibu itu mampu menampilkan gambar Bapak Ibu secara penuh atau seluruh badan sekitar 70% sampai 80%. Kemudian bisa menangkap suara dengan baik. Dan juga Bapak Ibu diharapkan berdiri pada saat melakukan simulasi melatih. Dan juga berpakaian yang rapi seperti mengajar di depan peserta pelatihan. Nah, ini adalah tampilan yang diharapkan ketika Bapak Ibu melaksanakan seleksi simulasi melatih, ya seperti ini. Di belakangnya ada papan tulis, ya. Jika papan tulis tidak tersedia, Bapak Ibu bisa menggunakan kertas kosong atau flip chart. Apakah boleh menggunakan LCD? Sebenarnya di sini kami tidak menyarankan ya dari pengalaman yang sudah ya, kecuali Bapak Ibu bisa menjamin bahwa ketika Bapak Ibu masuk ke dalam ruang jimit itu semuanya sudah siap dan Bapak Ibu memastikan bahwa tidak ada kendala ketika Bapak Ibu menggunakan LCD ya, pakai infocus gitu. Itu silahkan gitu, nggak masalah. Tapi hal-hal seperti itu kadang-kadang kan membuat Bapak Ibu ini ya biasanya lebih banyak kendala teknisnya. Jadi kami lebih menyarankan Bapak Ibu lebih berinovasi dan berkreasi dengan media-media pembelajaran yang lain. Gitu. Topiknya bisa dipilih melalui link ini ya. Sebenarnya link ini sudah ada di surat pengumuman. Nanti kita cek lagi, saya perlihatkan lebih lanjut. Kemudian Bapak Ibu mempersiapkan SAP atau satuan acara pelatihan simulasi melatih dan diunggah di menu yang ada di bagian simulasi melatih yang ada di SIM PKB. Nanti akan diperlihatkan lebih lanjut oleh Kang Suyana. Jangan lupa persiapkan semuanya dan jangan lupa untuk sebelum masuk ke ruang simulasi, itu Bapak Ibu biasanya perlu login dulu ke akun Google yang akan Bapak Ibu pergunakan ya, karena kan pakainya Google Meet ya. Dan sebelumnya tentunya Bapak Ibu juga perlu login ke SIM PKB karena linknya akan ada lewat sana ya. Nah, dalam pelaksanaannya nanti klik tautan Google Meet yang tersedia, nanti akan terlihat di ruang SIM PKB, nanti akan dilihatkan oleh Kang Suyana. Akan ada 2 asesor, Bapak Ibu nanti bisa bertanya ke mereka ya, apakah Bapak Ibu sudah gambar Bapak Ibu terlihat jelas, apakah suara Bapak Ibu sudah bisa ditangkap dengan baik ya. Simulasi melatih maksimal 10 menit, biasanya para asesor nanti akan memberikan semacam ada yang menghitung waktu ya. Kemudian setelah itu, setelah simulasi melatih nanti akan ada tanya jawab seputar simulasi melatih sekitar 5 menit. Gitu.
Siapkan SAP yang sederhana mencakup tujuan pembelajaran, langkah-langkah dan kegiatan pembelajaran, dan di sana juga ada asesmennya. Tapi jangan karena Bapak Ibu pusing memikirkan SAP terus Bapak Ibu lupa berlatih. Karena yang terpenting adalah bagaimana Bapak Ibu melakukan simulasi melatih. Bapak Ibu cukup membuat SAP yang sederhana, nggak usah yang ribet, karena SAP ini sendiri tidak dinilai. SAP ini diunggah supaya asesor tahu atau memiliki setidaknya background Bapak Ibu tuh mau melatih apa, topiknya apa, seperti itu. Jadi SAP-nya sendiri tidak dinilai, tapi Bapak Ibu memang harus mengunggah ya sebagai bagian dari supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan jadwal, dan juga supaya para asesor itu tahu Bapak Ibu tuh mau melakukan simulasi melatih topiknya apa. Ya, tapi ya itu tadi, jangan karena sibuk memikirkan SAP-nya apa, Bapak Ibu lupa berlatih, dan ini perlu latihan juga ya, supaya bisa 10 menit itu perlu latihan. Memungkinkan nggak sih 10 menit? Memungkinkan, karena di yang lalu banyak calon pelatih ahli yang sudah lulus, yang sudah bekerja sekarang tuh banyak yang 10 menit itu bagus, seperti itu. Nah, kompetensi yang akan dilihat selama simulasi melatih, yang pertama adalah bagaimana seorang pelatih ahli mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi peserta pelatihan untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelatihan secara aman dan nyaman. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana seorang pelatih ahli memandu dan merefleksikan proses belajar mengajar yang efektif selama pelatihan. Kemudian bagaimana, yang ketiga kompetensinya, bagaimana seorang pelatih ahli menunjukkan kebiasaan refleksi untuk pengembangan diri dalam rangka perbaikan fasilitasi pelatihan secara berkelanjutan, dan bagaimana seorang pelatih ahli mendesain proses pelatihan yang efektif terkait bagaimana strategi evaluasi hasil pelatihan yang efektif. Baik, itu tadi keseluruhan mengenai simulasi melatih. Kita lanjut ke seleksi wawancara, akan dilakukan selama 60 menit dalam rentang waktu yang sama. Selesai Bapak Ibu melakukan simulasi melatih, setelah tadi ada pertanyaan jawab selama 5 menit kurang lebih ya, untuk yang berkaitan dengan simulasi melatih, nanti asesor akan mengatakan bahwa oke, Bapak atau Ibu, kita sekarang masuk ke sesi wawancara. Sesi wawancara akan dilakukan kurang lebih selama 60 menit. Oke, Bapak Ibu biasanya kan kalau simulasi melatih itu berdiri ya. Nanti ketika wawancara biasanya para asesor akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk duduk ya. Kemudian tetap ada 2 asesor di sana dan asesor yang sama. Bapak Ibu selama wawancara diharapkan memberikan jawaban berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Bila pada saat di tengah-tengah diwawancara tiba-tiba jaringan Bapak Ibu mengalami kendala, kemudian Bapak Ibu terpental keluar dari ruang virtual, Bapak Ibu bisa masuk di Google Meet di tautan yang sama, atau bila masih mengalami kendala, bisa menghubungi pemantau. Nah, ini biasanya seperti ini ya, sambil duduk ketika menjawab seleksi wawancara. Baik, kemudian kompetensi yang akan dilihat selama wawancara berkaitan dengan tujuan dan misi, kemudian bagaimana seorang pelatih ahli memiliki kompetensi dalam pemecahan masalah, selanjutnya juga kompetensi dalam memfasilitasi perubahan, ya di sini bagaimana mendorong orang lain untuk mencari kesempatan melakukan pendekatan yang lebih baik, menghadapi permasalahan dan juga mencari peluang untuk memecahkan masalah. Kemudian juga seorang pelatih melihat bagaimana kompetensi pelatih ahli dalam melakukan pembinaan dan pementoran, bagaimana pelatih ahli membangun hubungan yang positif, ya, dan juga bagaimana seorang pelatih ahli memposisikan dirinya sebagai pembelajar yang berkelanjutan. Artinya dia walaupun sudah jadi pelatih ahli, itu tetap membekali dirinya atau mengembangkan atau memperbaiki diri melalui proses pembelajaran secara terus-menerus. Kemudian bagaimana kompetensi tentang bagaimana seorang pelatih ahli memiliki daya juang, ya, terkait dengan pengalaman dia untuk dalam menghadapi kegagalan dan bisa bangkit kembali. Dan juga bagaimana seorang pelatih ahli memiliki kematangan beretika, dan di sini terkait bagaimana seorang pelatih ahli bisa membangun kepercayaan diri serta menunjukkan kematangan emosi.
Hal lain yang perlu Bapak Ibu perhatikan yaitu bahwa mohon Bapak Ibu bersabar karena selama proses seleksinya ini adalah daring, pastikan sambungan listrik, internet, dan juga cadangan, misalnya ada cadangan baterai sudah tersedia, pastikan tidak lupa charger laptopnya ya, atau pada saat mulai seleksi itu Bapak Ibu sudah memastikan bahwa baterai laptopnya itu penuh ya. Kemudian jika kesulitan masuk ke ruang Google Meet, coba lagi, atau Bapak Ibu bila mengalami kendala teknis, jangan lupa menghubungi tim pemantau. Sekali lagi, tidak boleh merekam atau mengambil gambar tangkapan layar proses seleksi dan menyebarkannya di internet, atau maksudnya di sini di sosial media manapun. Baik, terima kasih. Saya akan perlihatkan dulu sebentar topiknya. Baik, di sini ada 10 topik Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu memilih salah satu di antaranya ya. Kemudian juga SAP-nya itu sebenarnya sederhana sekali seperti ini. Bapak Ibu silahkan membuat nama pelatihannya apa, nama mata diklatnya itu sesuai topik yang dipilih, tujuannya apa, indikatornya apa, pendahuluannya bagaimana, kegiatan inti bagiannya, penutupnya bagaimana. Di sini ada 10 topik. Yang pertama mengenai identifikasi masalah, bagaimana berbagi praktik baik, supervisi akademik, manajerial, instructional leadership, kemudian pemecahan masalah pembelajaran, penyusunan rencana pengembangan sekolah, dan juga penilaian pembelajaran, kemudian kerangka kurikulum, serta teknologi pembelajaran. Jadi itu adalah topik-topik yang bisa Bapak Ibu pilih seputar untuk simulasi melatih. Baik. Kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai mekanisme atau desain simulasi penilaian untuk simulasi melatih dan wawancara itu seperti apa. Kemudian untuk selanjutnya mungkin kalau ada tambahan dari Mbak Tata, atau kita bisa lanjut ke Kang Suyana.